Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Putri Sakinah dengan NIM 202112005. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk yang saya angkat dalam mata kuliah entrepreneurship, yaitu risol mayo. Pengertian risol mayo. Risol mayo atau sering disebut risol mayonnaise merupakan salah satu variasi dari risol biasa atau risol klasik. Jika risol biasa pada umumnya berisi sayuran atau bahan tradisional lainnya, maka cemilan yang satu ini bisa dibilang sedikit modern. Isian yang digunakan adalah paduan beberapa bahan yang dilengkapi dengan saus mayonnaise untuk mendapatkan cita rasa gurih. Fakta unik tentang risol. Yang pertama, risol berasal dari negara Prancis. Risol mengacu pada makanan dari Prancis bernama risol. Risol ini dari bahasa Latin yaitu ruseolus yang artinya kemerahan. Di Prancis, risol terdiri dari pastry yang diisi berbagai isian lalu digoreng. Selain itu, ada juga yang membuat risol menjadi patty lalu dibalut breadcrumb dan digoreng. Isian dari risol bisa manis atau asin. Isian asin dapat berupa sayuran dan aneka daging atau seafood cincang, sedangkan isian manis adalah buah-buahan. Fakta yang kedua, tiap negara memiliki versi risol yang berbeda. Di negara asalnya, yaitu Prancis, risol dibuat dari pastry yang diisi daging cincang atau buah lalu digoreng. Di Australia, bentuk risol menyerupai patty, daging cincang, bawang bombay, wortel, dan berbagai bumbu dicampur. Kemudian risol dibentuk lingkaran seperti patty lalu ditaburi tepung dan digoreng. Di Portugal, risol terdiri dari adonan tepung diisi dengan daging atau udang cincang, lalu dibentuk setengah lingkaran, ditaburi tepung panir dan digoreng. Lain lagi risol di Wales. Risol terbuat dari kentang yang telah dihancurkan, dicampur bersama kornet, bawang bombay, herbs, lalu dibentuk bola, ditaburi udang panir dan digoreng. Fakta yang ketiga, risol dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Risol mulai ada kurang lebih pada abad ke-13. Bangsa Eropa menyukai makanan ini dan biasa dimakan untuk lauk. Saat masa penjajahan di Indonesia, bangsa Belanda membawa makanan bernama Rhijnsoles ke Indonesia. Makanan tersebut ditiru oleh masyarakat Indonesia dengan menyesuaikan lidah orang Indonesia. Akhirnya, risoles menjadi salah satu kudapan yang banyak digemari. Fakta yang keempat, yaitu risol merupakan kudapan yang digemari oleh warga Indonesia. Sekarang ini, risol sudah banyak tersebar di berbagai negara dengan modifikasi sesuai dengan lidah masyarakat setempat, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, risol termasuk kudapan yang terkenal, mulai dari pasar, pedagang kaki lima, hingga toko kue. Risol bisa ditemukan bahkan risol sering ditemukan sebagai suguhan di berbagai acara besar. Risol di Indonesia terdiri dari kulit tipis dan lentur dengan isian, lalu dibaluri tepung panir dan digoreng garing. Terdapat dua jenis risol yang terkenal di Indonesia, yaitu risol ragot dan risol mayonnaise. Fakta yang terakhir, risol ragot dan risol mayonnaise adalah andalan warga Indonesia. Risol ragot berisi ragot dengan campuran wortel, buncis, dan daging ayam. Sedangkan risol mayonnaise berisi daging asap atau sosis, telur rebus, jagung, dan mayones yang sudah diracik dengan bumbu lain. Isian risol tersebut ditaruh di atas kulit risol, lalu di kulit risol dilipat hingga membentuk balok. Kemudian dibalurkan di dalam telur yang dikocok lepas, kemudian dibalurkan ke tepung panir dan digoreng hingga kuning keemasan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun punya resep risol sendiri dengan kekhasannya masing-masing negara. Visi dan misi. Visi dari produksi risol ini adalah memproduksi dan menjual makanan yang sehat, enak, dan halal. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Misinya, yang pertama, dari bahan berkualitas segar dan halal. Yang kedua, kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen penghargaan tertinggi kami.
Yang kelima, mengutamakan kualitas dalam hal apapun. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi produk. Adapun analisis SWOT Rizal Mayo, strengths, kekuatan dari penjualan Rizal Mayo ini adalah mudah dibuat dan memiliki banyak peminat. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari semua risol yang berbeda dari risol lainnya. Weakness atau kelemahannya, produk tidak tahan lama, sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang terakhir, cara pembuatannya mudah ditiru. Opportunity atau peluangnya adalah harganya yang sangat terjangkau, modal yang dibutuhkan tidak besar, dan alat bahan mudah ditemukan. Threat yaitu mempunyai banyak saingan. Rencana keuangan dari total harga satuan yaitu Rp672.100 dan dengan jumlah rencana keuangan yaitu Rp776.000. Bahan baku untuk pembuatan risol mayo itu sendiri terdiri dari tepung terigu, telur, garam, sosis, mayones, tepung roti, dan minyak goreng. Dari harga satuannya yaitu berjumlah Rp48.000 dan total keseluruhannya adalah Rp71.000. Proyeksi target. Yang pertama, diproyeksi satu kali memasarkan dapat menjual 3.500 per buah. Jadi, apabila produk ini akan dijual semua, maka 40 buah dikali dengan 3.500 sama dengan Rp140.000. Maka dihasilkan Rp140.000 per hari. Yang kedua, diproyeksi target produk yang dipasarkan apabila diakumulasikan per bulan. Hasil penjualan per hari dikali dengan 30 hari, yaitu 140.000 dikali dengan 30, maka akan menghasilkan 4.200.000 per bulan. Yang terakhir, diproyeksi target produk yang dipasarkan apabila diakumulasikan per tahun. Hasil penjualan per bulan dikali dengan 12 bulan. Maka 4.200.000 dikali dengan 12 akan menghasilkan 50.400.000 per tahunnya. Modal dan harga jual. Modalnya, total modal dengan rumus aktiva tetap ditambah aktiva tidak tetap, yaitu Rp766.000 ditambah dengan Rp71.000, maka total modalnya adalah senilai Rp837. Harga jual, dengan harga pokok penjualan, yaitu totalnya Rp1.775 per buah, biaya bahan baku totalnya Rp71.000, laba yang diinginkan 50% dari biaya total, maka harga jualnya dengan rumus harga pokok penjualan ditambah laba, yaitu Rp1.775 ditambah 50% dikali dengan Rp1.775, maka akan menghasilkan Rp2.663. Dengan demikian, jika dibulatkan harga satu buah risol mayo yaitu seharga Rp2.663. Kesimpulan dari presentasi tentang risol mayo ini adalah risol mayo adalah risol yang unik, dibuat secara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat dan bergizi. Risol mayo memiliki banyak keistimewaan, diantaranya mempunyai banyak variasi rasa, sehingga membuat para pelanggan akan ketagihan untuk membelinya. Usaha ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan karena akan menghasilkan omset yang tinggi. Namun, wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam menganalisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat, dan juga saya akan terus melakukan inovasi agar konsumen terus berlangganan kepada kami. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.